Bayangkan sebuah negara di mana pindah agama ke Kristen dapat mengakibatkan hukuman penjara, penyiksaan, atau bahkan kematian. Sekarang, bayangkan saja, bahkan di bawah ancaman ini, lebih dari 1 juta Muslim memutuskan untuk mengikuti Yesus. Ini bukan fiksi, ini adalah kenyataan yang menggemparkan Iran dan seluruh dunia. Mengapa begitu banyak umat Muslim meninggalkan Islam dan menjadi Kristen? Bagaimana konversi ini terjadi di salah satu negara paling tertutup di dunia? Apa artinya ini bagi masa depan Iran dan agama Kristen di dunia? Kisah ini telah disembunyikan oleh pemerintah dan media, tetapi hari ini kami akan mengungkap semuanya. Tetaplah sampai akhir karena Anda akan melihat kesaksian yang mengesankan, nubuatan Alkitab, dan dampak yang dapat ditimbulkan revolusi ini di akhir zaman. Jika Anda percaya bahwa Yesus masih mengubah kehidupan, like, bagikan video ini, dan beri komentar, Yesus hidup. Ini membantu menyebarkan pesan yang kuat ini. Sekarang, bersiaplah untuk menemukan revolusi spiritual terbesar abad ini di Timur Tengah. Dalam beberapa tahun terakhir, sebuah fenomena tak terduga telah mengguncang struktur keagamaan dan politik Iran. Kekristenan tumbuh pada tingkat yang tak seorang pun dapat prediksi. Menurut laporan dari organisasi misionaris dan kelompok hak asasi manusia, lebih dari 1 juta warga Iran telah meninggalkan Islam dan menjadi pengikut Yesus. Namun bagaimana ini mungkin terjadi di negara yang menganggap agama Kristen ilegal dan orang yang pindah agama menghadapi penganiayaan berat? Jawabannya terletak pada mukjizat, mimpi, dan kebangkitan rahasia. Menurut laporan, ribuan umat Muslim telah mendapat penglihatan tentang Yesus Kristus, dan ini mendorong mereka untuk mencari kebenaran yang tidak dapat mereka temukan dalam Islam. Fenomena ini telah tercatat di berbagai belahan dunia Islam, tetapi di Iran, ini telah menjadi gerakan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Statistiknya mengejutkan. Penelitian menunjukkan bahwa Iran adalah negara di mana agama Kristen bertumbuh paling pesat di dunia. Dan hal yang paling mengejutkan, sebagian besar pertumbuhan ini terjadi di kalangan anak muda dan wanita yang semakin mempertanyakan sistem keagamaan di sekitar mereka. Tetapi, mengapa ini terjadi sekarang? Dan apa yang mendorong gelombang perpindahan agama ini di salah satu rezim paling represif di dunia? Mari selami alasan utama mengapa begitu banyak umat Muslim Iran memeluk agama Kristen, termasuk kesaksian menakjubkan dari orang-orang yang telah melihat Yesus dalam mimpi dan mukjizat yang luar biasa. Pertumbuhan agama Kristen di Iran bukan sekadar fenomena sosial, namun ditandai oleh peristiwa-peristiwa supranatural. Ribuan mantan Muslim melaporkan telah mendapat penglihatan dan mimpi tentang Yesus. Bagi banyak dari mereka, ini sudah cukup untuk membuat mereka meninggalkan kepercayaan lama dan mempertaruhkan segalanya untuk mengikutinya. Yesus muncul dalam mimpi. Bayangkan tumbuh di negara di mana Islam adalah satu-satunya agama yang diizinkan. Anda tidak pernah mendengar tentang Yesus yang sebenarnya. Anda hanya tahu bahwa Dia adalah seorang nabi kecil. Sekarang bayangkanlah, pada suatu malam, Anda bermimpi tentang seorang laki-laki berpakaian putih dengan mata penuh cinta, berkata, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup." Ini adalah kesaksian ribuan warga Iran. Banyak yang mengaku tidak pernah membaca Alkitab dan tidak tahu menahu tentang agama Kristen. Tetapi Yesus menampakkan diri kepada mereka dan memanggil nama mereka. Contoh yang mengejutkan adalah kisah Fatimah, bukan nama sebenarnya. Seorang wanita muda Muslim yang setelah bertahun-tahun berdoa menurut ajaran Islam, mendapat penglihatan di mana Yesus mengatakan kepadanya bahwa Dialah satu-satunya jalan menuju Tuhan. Dia mulai mencari informasi tentang agama Kristen.
menemukan gereja rahasia, dan sejak itu hidupnya berubah total. Kekosongan spiritual dalam Islam. Faktor utama lainnya yang mendorong umat Muslim Iran untuk pindah agama adalah kekosongan spiritual. Islam di Iran bukan hanya sekedar agama, ini adalah sistem kontrol pemerintahan. Bagi banyak orang Iran, terutama kaum muda, Islam telah menjadi beban alih-alih sumber harapan. Banyak orang mulai bertanya, jika Tuhan adalah kasih, mengapa ada begitu banyak ketakutan dan hukuman dalam agama? Mengapa agama Islam melarang bertanya dan mencari jawaban? Mengapa wanita ditindas dan dipaksa mengikuti aturan ketat tanpa penjelasan? Pertanyaan-pertanyaan ini membuat banyak orang mencari jawaban di luar Islam. Dan ketika mereka berjumpa dengan Yesus, mereka menemukan Tuhan yang tidak menimbulkan rasa takut, tetapi menawarkan kasih karunia, dan hubungan sejati. Mukjizat dan penyembuhan yang menggemparkan Iran. Faktor lain yang mengesankan dalam pertumbuhan agama Kristen di Iran adalah mukjizat. Ada laporan tentang orang-orang yang disembuhkan dari penyakit terminal setelah doa-doa Kristen, tentang seluruh keluarga yang bertobat setelah mengalami kuasa Tuhan, dan bahkan tentang umat Muslim yang dibebaskan dari roh-roh jahat dengan berseru pada nama Yesus. Salah satu kesaksian yang paling berdampak adalah kesaksian Ali, seorang mantan Muslim yang menderita penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Tanpa harapan, ia memutuskan untuk mencari jawaban, dan suatu hari ia menemukan sekelompok orang Kristen yang berdoa untuknya. Ajaibnya, dia sembuh. Setelah itu, dia dan seluruh keluarganya menerima Yesus, meskipun mereka tahu bahwa hal itu dapat merenggut nyawa mereka. Roh Kudus bekerja di Iran. Laporan tentang pertobatan dan mukjizat menunjukkan sesuatu yang tidak dapat disangkal. Yesus bekerja dengan penuh kuasa di Iran. Meskipun mengalami penganiayaan dan ancaman, jumlah umat Kristen bertambah setiap hari. Namun perluasan agama Kristen di Iran telah menimbulkan masalah serius, penganiayaan kejam terhadap orang Kristen. Pada bab berikutnya, kami akan mengungkap bagaimana pemerintah Iran bereaksi dan hukuman mengerikan yang dijatuhkan kepada para mu'alaf. Bersiaplah untuk menemukan kisah-kisah keberanian dan iman yang tak tergoyahkan. Berpindah agama menjadi Kristen di Iran bukan sekadar keputusan spiritual. Ini adalah tindakan keberanian ekstrem yang dapat mengorbankan nyawa Anda. Pemerintah Iran menganggap agama Kristen merupakan ancaman langsung terhadap Islam, dan karena itu secara brutal menganiaya siapapun yang meninggalkan agama Islam. Umat Kristen ditangkap dan disiksa. Kisah-kisah penganiayaan itu mengerikan. Orang-orang yang pindah agama menjadi Kristen sering ditangkap, diinterogasi, dan bahkan disiksa agar mereka meninggalkan iman mereka. Menurut laporan dari organisasi hak asasi manusia, ribuan orang Kristen telah ditahan karena menjalankan iman mereka secara rahasia. Banyak yang dikirim ke penjara rahasia, di mana mereka menghadapi pelecehan psikologis dan fisik. Tuduhan terhadap mereka, ancaman terhadap keamanan nasional, dan propaganda melawan Islam. Sebab, bagi rezim Iran, pertumbuhan agama Kristen berarti hilangnya kendali atas penduduk. Keluarga yang hancur karena penganiayaan tindakan sederhana memiliki Alkitab dapat menyebabkan hukuman penjara bertahun-tahun. Banyak orang yang pindah agama dikecam oleh keluarga mereka sendiri, yang takut akan tindakan balasan dari pemerintah. Bayangkan hidup menyembunyikan keyakinan Anda di dalam rumah Anda sendiri, tanpa bisa berdoa dengan suara keras, tanpa bisa berbagi keyakinan Anda dengan anak-anak atau teman-teman Anda. Inilah harga yang dibayar banyak orang Kristen di Iran setiap hari untuk mengikuti Kristus.